bagaimana kalau saat kami ini tugas pakaian kotor, saya harus di hutan, saya ngejar OPM, saya ngejar GAM, mau nggak mau saya kencing di situ. Kadang saya nggak istinja, nggak ada air, jadi pakai daun. Sisa kotoran masih nempel di celana dalam saya selama berapa hari? 4 bulan sampai 5 bulan kadang-kadang. Perjuangan TNI untuk menjaga NKRI, Anda kadang nggak paham. Di balik amannya kota Tuban, di balik amannya Jawa Timur, di balik amannya Pulau Jawa, dan di balik amannya Indonesia, ada sosok manusia TNI Polri yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kita. Mereka punya anak loh Pak, mereka punya anak, punya istri, mereka mempertaruhkan nyawanya dan siap anak istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim kalau kenapa-kenapa, dan tidak sedikit jumlahnya. Makanya kadang-kadang kita harus paham betul, cintai TNI Polri, doakan di dalam tengah-tengah tahajud kita, di dalam sholat kita doakan mereka. Nah kemudian saya akan menceritakan agar tidak gagal paham. Di antaranya, beliau ini sering memberikan kesempatan kepada saya untuk ceramah khutbah di satuan manapun. Itu kayaknya kurang bertakwa kepada Allah, ke sana ya, ke sini ya. Nggak ada masalah politis Pak. Kalau masalah politik jangan ngomong sama saya bukan orang politik, saya nggak ngerti politik. Ngomong sama yang lainnya, ngomong sama saya halal haram kitab, ngomong sama saya. Masalah politik itu urusan mereka, saya nggak urus. Beliau terlibat politik, beliau gak ngurus, saya tidak perlu. Keperluan saya hanya menyampaikan syariat Allah sampai kepada mereka dan kepada para pasukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengerti siapa Nabi Muhammad SAW. Nggak ada urusannya. Nah, saya akan bongkar, saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Kan saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang sudah mengislamkan 100 orang di sini? Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Saya berangkat dari Jakarta menuju ke Jayapura. Setelah dari Jayapura saya ke Manokwari. Dari Manokwari saya ke Kodam Hasanuddin, kemudian ke Kodam Merdeka. Saya masuk ke Palu, Bandara Sis Al Jufri, kemudian masuk lagi di medan operasi Poso. Saya helikopter lagi menuju ke Poso. Banyak hal, singkat cerita, itu perjalanan saya kemarin. Hanya di dalam majelis saya sampai terlambat karena begitu padatnya jadwal. Saya akan cerita. Beliau di sela-sela kunjungannya ada orang-orang Timor yang sudah memerdekakan diri. Papua Nugini merdeka sudah. Beliau pernah di tugas di Timor. Datang perwakilan 5 orang. Mohon izin Bapak Kasat, saya anak-anaknya Bapak Kasat. Kaget saya, ini orang Timor. Orang mana sampai? Ini saksi hidup, mata kepala saya yang melihat. Bagaimana kondisi Anda? Alhamdulillah Bapak. Ini saya lihat ini orang-orang non muslim semua. Orang non muslim ini belum merapat. Lihat tanya. Anda siapa Pak? Saya anak-anaknya Pak Rudy. Loh kok bisa? Iya, kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah mengislamkan orang? Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencaci maki orang. Hah? Setiap kota yang saya singgahi, beliau punya lebih dari 100 sampai 200 anak yatim. Lebih dari 1000 orang anak yatim yang beliau asuh. Sejak beliau Letnan 1. Sejak beliau Letnan 1, Letnan 2, Letnan 1 sampai sekarang jabatan bintang 4 beliau raih. Ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasilnya beliau. Apa ada di antara kita? Kadang mencaci maki. Orang biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili, yang memvonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Rokib dan Atid pun
tidak berhak, tidak mengerti ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Rokib Atid. Kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu? Hah? Belajarlah dari kehidupan para leluhur kita, para kiai, para habaib, para ulama. Mereka berebut menutup aib orang, tidak berebut untuk membicarakan aib orang. Faedah. Apa kok faedahnya? Apa manfaatnya buat kita menceritakan kejelekan orang? Hah? Apa manfaatnya? Nambah kekayaan kita? Apakah nambah kesehatan kita? Apakah nambah perusahaan kita kalau kita menceritakan aib orang lain? Ada. Apa? Apa faedahnya? Tidak ada. Yang ada adalah dosa mereka dipindah kepada kita. Faliyatubillah min dzalik. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika dipusuh, ketika dibantai. Pak Dudung yang bela. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini. Ya sih kita wani tidak ada yang tahu. Saya berbicara bukan orang di masjid ya. Yang online di luar sana yang menyimak ucapan. Bongkar ya beti kawan. Tahu dari mana mereka? Hah? Ini Ketika orang anak-anak ngomong. kecil waktu pembantaian Poso, anak-anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek dikepung oleh orang. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Pak Dudung. Dan yang cerita bukan beliau, orang lain. Saat beliau menjabat sebagai wadannya. Hah? Mana tahu kita? Di mana kalian saat umat Islam dibantai? Di mana kita? Lagi ngerokok, lagi ngopi. Umat Islam satu negara dengan kita dibantai kemana? Kemana? Lagi kerja. Di saat anak-anak kecil dibantai di sana. Di mana? Yang hadir Pak Dudung di situ. Kemana kalian? Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang itu belajarlah melihat kebaikan orang lain, ceritakan kebaikan orang lain. Jangan menceritakan keburukan orang lain. Allahu a'lam. Karena banyaknya ribuan WA yang masuk ke saya akan ceritakan. Karena saya mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat Pak Dudung dan belum pernah Pak sejarahnya di dunia ini ya.